all these dreams that never had the means to come true. Well, I have no good hands to fight the light that's in my mind. Still I try. From my volition, I let it turn to ash. Now I can surely know all the power in the loss. And my bad decisions are heading for their end, and I watch it fall. No, can't go all around me, but how many times I find, whoa,
Gereja Tuhan diberi amanat untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan untuk hal itu terjadi, maka Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman, yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata
pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Di minggu yang terakhir ini, biar pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas kita semua. Buktinya kita semua sehat, kuat, datang beribadah. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, haleluya, kasih salam kiri kanan. Cari 5 orang, bilang Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatimu, siapkan dirimu, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan di ibadah yang kedua ini. Biar hadirat Tuhan, biar berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita, sehingga kita pulang diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Apapun keadaanmu hari ini, ingat Tuhan tetap baik atas hidupmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat Tuhan yang baik. Ini saatnya kami datang di rumah Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan sama Tuhan. Biar ibadah pada siang hari ini menjadi ibadah di mana kami diberkati Tuhan. Kami dilawat Tuhan, kami dijumpai Tuhan, karena hadirat Tuhan telah ada, melawat Tuhan, memberkati setiap kami. Terima kasih, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan untuk selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur bersama-sama umat Tuhan, katakan amin. Perlahan-lahan silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapkan dirimu, sama-sama kita menyembah.
saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya, kini saatnya kami berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Sekalian mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersama naikkan pujian ini. Kini saatnya kami berdiri di altarnya. Haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, kami angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari masuk hadiratnya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus.
dengan kehormatan. Kami masuk dengan pengagungan kami kepada Tuhan. Bersama para malaikat, mari puji, mari puji Dia Yesus, Yesus, Allah pembebas kami. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekalian berkata, kita masuk, kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji satu pribadi yang layak disembah, yaitu Yesus kami. Haleluya. Kita masuk hadirat-Nya dengan kerenduan hatimu. Mari masuk hadirat-Nya. Kita masuk tata suci-Nya bersama malaikat. Kami datang menyembah-Mu, oh ya Tuhan kami. Mari puji Tuhan, mari puji, oh Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari masuk hadirat-Nya. Oh, sembah Tuhan. Dia hadir di sini. Mencari jiwa yang terhilang, menemukan yang sudah jauh, membawa dekat-Mu dalam dekapan hadirat-Mu. Haleluya. Angkat suaramu, mari sembah, mari sembah. Masuk hadirat-Nya dengan kekudusan, dengan kekaguman. Kau Allah yang layak. Haleluya. Layak.
Masuk hadirat Tuhan, berjumpa, ketemu. Kunia rabakanamo, shakaralabaralabaralabaralaba, kuria bakanamo. We want more, we want more. Shakarabakanamo, sehingga kami yang sakit, kami disembuhkan, sehingga kami yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Shandakaralabaralabaralabaralaba. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Raja. Let's worship. Hosanna. Amin. Hosanna, Maha tinggi Raja. Jemaat saja nyanyi Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna bagi Raja. Hosanna, Hosanna, Maha tinggi Raja. Lagi Hosanna, Hosanna. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Hosanna, Maha tinggi, Maha tinggi Raja. Haleluya. Hosanna, 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 Hosanna bagi Raja. Hosanna, Hosanna, Maha tinggi Raja. Lagi Hosanna, 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 Hosanna. Agungkan Dia, Allah yang layak, Allah yang layak. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu bersama. Hosanna, 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 Hosanna bagi Raja. Hosanna, Hosanna. Sembah Tuhan dalam roh saudara. Kuria bakaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shandakanamo. Engkau yang hari ini berkata, aku butuh Tuhan, aku jauh dari Tuhan. Bawa aku cinta kembali, bawa aku dekat kembali. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kuria bakaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Sharalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kuria rabawo. Kuria rabaralabaralabaralabaralabaralabar. Terus sembah, terus sembah, terus sembah, terus sembah, terus sembah, terus sembah. Shandakanamo. Apapun keadaan hatimu, apapun pergumulanmu, sembah, sembah. Shakaralabaralabaralabaralabaralabar. Jesus, Jesus, Jesus. Shandakanamo. Shandakaralabaralabaralabaralabar. Shandakaralabaralabaralabar. Angkat kedua tangan.
tanganmu. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, amin. Hosana, Oh, maha tinggi. Jemaat saja. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi Semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Hosana, maha tinggi Raja. Oh, rabakana moya syarala barala 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 barala. Kuriala barala 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 barala. Nikmati Tuhan Bapak Ibu, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan siang hari ini. Syarala barala 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 barala. Jangan berhenti, jangan cepat-cepat berhenti. Oh, rabakanamo ya syarala barala 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 barala. Hinarala barala 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 barala. Syarabakanamo. Terima kasih ya Ralabayasan dan Ralabayasi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang luar biasa. Hosana bagi Sang Raja di tempat yang maha kudus, di tempat yang maha tinggi. Kami hormati Engkau Tuhan. Biar Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami, Engkau yang menjadi pusat pujian kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah penerobos, Engkau Allah pembuat mujizat di dalam hidup kami. Terima kasih buat perkenananmu Tuhan atas kami umatmu, atas kami gerejamu Tuhan. Saat ini kami mau bersafaat Tuhan, kami memberkati bangsa kami. Damailah Indonesia, sejahtera dan pulihlah bangsa kami. Kami percaya mata Tuhan tertuju atas Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa kami. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Tuhan Yesus. Wakil Presiden Tuhan. Kabinet Merah Putih. Biar diberkati Tuhan. Dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin bangsa kami mau melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, dan tangan pemimpin bangsa kami selalu mau dipegang oleh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia terus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Terima kasih Tuhan, kami memberkati TNI Polri Tuhan. Biar TNI Polri terus bersinergitas sebagai garda terdepan untuk menjaga bangsa ini Tuhan, untuk menjadi pengawal bangsa ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal bangsa kami, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami memberkati ya Tuhan pemimpin rohani kami. Kami memberkati gembala jemaat induk berkapasitas luas. Hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama Ibu Hekmin dan keluarga. Pengurapan Tuhan terus menyertai. Berkat jasmani
berkat rohani terus Tuhan limpahkan atas gembala kami. Wakil-wakil gembala bersama keluarga diberkati. Jadikan terus pemimpin-pemimpin rohani kami sebagai messenger of the third Pentecost. Terima kasih dan kami bersyukur. Kami memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Jonas Raja Guguk bersama Ibu Olga. Pengurapan Tuhan terus menyertai, penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas gembala kami, wakil-wakil gembala, Kapokja, pengerja, leader Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu. Engkau berkati GBI Marina Plaza, jadikan kami semua sebagai alat-alat penuai akhir zaman. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung daerah Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami memberkati di dalam nama Yesus generasi Yeremia. Bangkitlah generasi Yeremia. Bangkitlah anak-anak muda yang terus dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak pernah kompromi terhadap dosa. Seperti anak panah di tangan pahlawan, Tuhan jadikan terus generasi kami, generasi yang militan, generasi yang militan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur buat perkenan-Mu. Saat ini kami mengucap syukur, kami akan beribadahkan Engkau. Berkati hamba firman-Mu ya Tuhan. Pengurapan Tuhan terus Engkau curahkan. Hamba-Mu Bapak Peter Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Peter Theokaris, Tuhan berkati dengan pengurapan. Tanda-tanda heran terus menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya mengasihi cinta Tuhan Yesus katakan amin. Sorak-sorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Biar pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sama-sama kita persembahkan untuk Tuhan. Sebab Tuhan layak. Bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Marina Plaza, come on. Haleluya. Sama-sama. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, segala ciptaan sujud di hadapan-Mu. Sama-sama katakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Tepuk tangan buat Allah yang kekal. Haleluya. Mari bersama-sama pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa, segala ciptaan sujud di hadapan-Mu. Sama-sama angkat tangan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan
besar. Puji Allah yang kekal. Haleluya. Sorak-sorai haleluya 3 kali sambil lompat. 1, 2, 3. Haleluya. Sebab kemuliaan, hormat, kuasa hanya untuk Tuhan. Dia yang layak terima segala pujian kita. Yang percaya kasih tepuk tangan tanpa musik buat Tuhan Yesus. Marina Plaza boleh lebih meriah lagi dan ini sorakan haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Senang sekali bisa menyembah Tuhan di ibadah yang kedua ini. Biar hadirat Tuhan, biar berkat Tuhan tetap terus melimpah pada setiap kita. Siapkan hatimu, sama-sama kita akan dengar pesan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Bersama-sama katakan pujian ini. Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu,
pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Jemaat saja katakan sekarang ku perbuatan tanganmu. Jemaat Tuhan saja katakan, sekarang ku. Amin. Perbuatan tanganmu, katakan dengan imanmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, sempurnakan senapi agar indah. Agar indah, agar indah bagimu. Oh, agar indah bagimu. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Katakan ala barala bayar ala barala 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 barala. Kirala bayar ala maya siande ala bayar sai. Kira mata sianda ala moya ala bata karala bayar ala barala 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 barala. Kirala la 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 bayar ala bayar ala barala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala barala. Sikata karala bayar ala barala 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 barala. Kirala la pasianda ya ala bayar ala bayar ala bayar ala barala 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 barala. Kirala la 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 pasianda ala bayar senta karala barala barala barala. Kirala la 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 bayar ala barala barala. Waktu dan tempat milik-Mu ya Tuhan. Bicara pada kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu. Roh Kudus ambil alih waktu dan tempat ini. Supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan buat kami. Supaya kami dapat menghidupi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Supaya dengan bahasa yang paling sederhana firman Tuhan boleh disampaikan. Dan kami boleh memahami, mengerti, dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk ditabur oleh isi hati Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Allah, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebelum duduk, kalau saudara tidak keberatan, kasih salam kiri kanan saudara, katakan saya senang sekali kamu hadir pagi hari ini. Haleluya, saya senang kamu hadir pagi hari ini. Dalam hadirat Tuhan, silakan kembali ke tempat duduk saudara. Saya minta tetap diiringi bisa. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Marina Plaza, Shalom. Sekali lagi selamat pagi, Shalom. Seberapa saudara dalam keadaan baik dan sehat? Bolehkah lambaikan tangan saudara? Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Senang sekali boleh kembali di rumah saudara. Di tempat ini saya Pendeta Peter Tiokaris dari Makassar saudara. Bukan orang jauh, orang dekat kita ya. Untuk kesekian kali boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Hari dan semua tim pengembalaan buat kesempatan yang ada. Saudara, puji Tuhan.
di tempat kami melayani setiap bulan Februari kami akan bicara tentang hubungan, relasi. Karena kami percaya bahwa salah satu kecakapan atau salah satu kemampuan yang perlu dimiliki dalam hidup kita adalah bagaimana membangun relasi dengan orang-orang sekitar kita. Nah, hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang mungkin saudara sering dengar. Sesuatu yang sering kali saudara sudah banyak kita dengarkan khotbah tentang ini. Tetapi saya berdoa apa yang saya bagikan hari ini bisa merefresh kita kembali, menyegarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali. Tuhan bisa bicara kepada saudara secara spesifik tentang kondisi situasi saudara hari-hari ini. Saya mau bicara tentang ini saudara, mengasihi sesama. Alkitab memberikan kepada kita setidaknya ada 2 hukum. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, dan kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Dari ayat itu setidaknya ada 3 hubungan, ada 3 kasih yang harus saudara perhatikan dalam hidup saudara. Yang pertama, kasih saudara kepada Tuhan. Yang kedua, kasih saudara kepada sesama saudara. Tapi Alkitab bilang begini, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu artinya yang ketiga, kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita mengasihi diri kita. Kalau saudara pandai dalam memelihara 3 kasih ini, saya percaya saudara akan ditolong banyak dalam menghidupi firman dan perintah yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Ibadah ini saya mau bicara tentang mengasihi sesama. Mari buka Alkitab kita Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13, 34, 35. Izinkan saya menggunakan terjemahan sederhana Indonesia. Saya lebih senang menggunakan terjemahan ini sesekali. Firman Tuhan bilang begini, Bapak Ibu. Aku memberikan perintah baru kepada kalian. Apa itu? Kasihilah satu sama lain seperti aku sudah mengasihi kalian. Begitulah kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Saya ulang sekali lagi, firman Tuhan bilang begini. Aku memberikan perintah baru kepada kalian, kasihilah satu sama lain. Seperti aku sudah mengasihi kalian, begitulah kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah apa? Murid-muridku. Saudara dikasihi Tuhan, kita sering dengarkan khotbah tentang kasih. Tapi saya yakin pagi hari ini bukan karena kebetulan Tuhan ingin bicara tentang ini. Buka hati kita, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Saya berdoa, saudara mengerti dan saudara paham. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita belajar dan kita harusnya mengerti ada 3 prinsip mengapa Tuhan minta kita mengasihi sesama kita. Ada 3 alasan kenapa kita harus mengasihi sesama kita. Sebagian besar kita gagal mengasihi sesama kita. Kemungkinan besar jangan-jangan karena kita tidak mengerti kenapa kita harus mengasihi. Nah, pagi ini saya mulai dengan ini dulu. Prinsip mengapa kita harus mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, ipar kita, bos kita, karyawan kita, dan semua orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Ada 3 hal dari ayat yang baru kita baca. Kita next slide. Yang pertama, mengapa kita harus mengasihi? 1, karena mengasihi sesama adalah sebuah perintah. Tahukah saudara bahwa mengasihi sesama kita itu bukan hanya sekedar undangan atau tawaran. Alkitab bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa perintahnya itu? Yaitu kasihilah satu sama yang lain. Sama seperti aku sudah mengasihi kalian, begitulah kalian harus. Arti kata harus artinya apa? No choice. Tidak ada pilihan. Pak, Bu, sekalipun rasanya mengasihi suami kita berat,
Tapi Alkitab bilang mengasihi suamimu adalah perintah. Sekalipun rasanya mengasihi istri kita berat, suka atau tidak, kita diberikan perintah untuk mengasihi istri kita. Siapapun orang di sekitar kita, saya mengerti, mengasihi seringkali bukan hal yang mudah. Tapi kalau Alkitab bilang ini sebuah perintah dari Tuhan, itu artinya sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk menaatinya. Katakan amin. Saya belajar dari ayat ini, kalau mengasihi adalah sebuah perintah, itu artinya begini Pak. Waktu kita mengasihi suami kita bukan hanya sekedar berbuat kasih kepada suami kita, tapi kita juga sedang berbuat kasih kepada Tuhan. Karena mengasihi sesama kita adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Waktu kita mengasihi anak-anak kita Pak, Bu, kadang yang buat kita susah adalah begini, kita sudah berulang kali berusaha mengasihi, tetapi sepertinya orang yang kita kasihi gak pernah sadar dan gak pernah merespon kasih kita. Tapi jangan kecil hati, karena kalau kita ngerti mengasihi adalah sebuah perintah, ternyata waktu kita mengasihi mereka, kita tidak hanya sedang berbuat kebaikan kepada orang tersebut, tetapi kita sedang berusaha menaati Tuhan. Karena kasih adalah perintah. Suka atau tidak, kita punya tanggung jawab untuk mengasihi sesama kita. Tapi seperti apa kasih yang Tuhan ingin kita bagikan kepada orang sekitar kita? Alkitab bilang begini, next slide, perhatikan baik. Bukan sembarang kasih, bahkan kasih yang dunia definisikan. Alkitab bilang sama seperti aku sudah mengasihi kalian. Begitulah kalian harus mengasihi. Ternyata seringkali ada dua jenis kasih yang kita kadang susah bedakan dari hidup kita. Yang pertama kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kedua kasih yang dunia definisikan buat kita. Nah, seperti apa kasih yang Tuhan mau kita hidupi dalam hidup kita? Seperti apa kasih yang Tuhan punya dan Tuhan berikan buat hidup kita? Kasih yang Tuhan punya itu begini Pak. Kasih yang sekalipun, kita belajar banyak jenis kasih ya. Agape, eros dan sebagainya. Saya nggak akan bahas itu, saya simpulkan dengan kalimat ini. Kasih Tuhan itu kasih yang sekalipun bukan karena. Kasih yang tidak bergantung pada situasi kita. Bukan karena kita setia, bukan karena kita rajin melayani, bukan karena kita aktif membangun komunikasi dengan Tuhan. Bukan karena itu. Karena sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita gagal mengasihi Tuhan, kita tidak melayani, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada kita sama sekali tidak bergantung pada kondisi dan perbuatan kita. Saya mau tanya, perbuatan apa dan kondisi apa yang ada pada diri kita yang cukup baik untuk menarik perhatian Tuhan? Saya rasa mungkin tidak ada yang cukup baik Pak, kalau kita mau jujur. Tapi sekalipun hidup kita ini penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kegagalan, Tuhan tetap memutuskan untuk mengasihi kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang sekalipun, bukan karena sesuatu. Sedangkan dunia mengajari kita, kasih itu harus menerima sesuatu. Sifatnya transaksional. Berapa banyak anak-anak yang dibesarkan dengan kalimat ini. Kalau kamu sekolah yang baik nak, kamu ranking 1, kamu anak papa. Tapi kalau kamu gak ranking 1, coba cari kamu siapa, kamu anak siapa. Berapa banyak kita menerima kasih di tempat kerja kita kalau kita performanya bagus. Kalau kita lagi turun, wah hati-hati, status kerja kita bisa dipermasalahkan. Kita hanya menerima penghargaan kalau kita berbuat baik. Rasanya kita sulit dikasih kalau kita tidak bisa memberi sesuatu buat orang lain. Tetapi kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Itu sebabnya Tuhan mau siapapun hari ini yang menurut kita tidak pantas untuk menerima kasih kita, kepada mereka lah Tuhan minta kita memberikan kasih. Karena kalau kita hanya mengasihi orang yang baik, orang yang menyenangkan kita, Lukas 6 ayat 32 bilang begini Pak. Kalau kamu hanya menunjukkan kasih kepada teman yang mengasihimu saja, jangan harap Allah akan memberkati kamu atas perbuatanmu itu. Wah ini kasar ini. Jangan harap. Jangan berharap tuh begini. Jangan ngimpi. Tetapi apa? Karena kasih yang seperti itu, yang hanya mengasihi orang yang mengasihi kembali,
Mengasihi orang yang berbuat baik juga dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Karena orang-orang berdosa juga menunjukkan kasih kepada orang yang mengasihi mereka. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik saja, Pak, tidak ada bedanya kita dengan dunia. Tapi justru kasih yang Tuhan mau kita hidupi dalam hidup kita adalah kasih yang Dia percayakan kepada kita, yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi kita. Makanya begini, mengasihi suami memang kadang tidak mudah. Tapi waktu saudara mulai merasa tidak mudah, bersyukurlah saudara, karena saudara sedang menghidupi kasih yang sejati. Waktu mengasihi anak-anak kita rasanya begitu berat, tetaplah mengasihi anak-anak kita. Karena waktu saudara merasakan keberatan saat mengasihi anak-anak saudara, rasanya cukup sulit. Saudara sedang menghidupi kasih yang sejati, yang tidak bergantung pada keadaan, tapi bergantung pada keputusan untuk tetap mengasihi. Yang kedua, kenapa kita mengasihi sesama kita? Satu, karena mengasihi sesama adalah perintah dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Tapi saya pelajari yang kedua begini, kita mengasihi sesama kita karena kita bilang begini, Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Firman Tuhan bilang, sama Yohanes 13, 34, 35, sama seperti aku sudah mengasihi kalian, begitulah kalian harus saling mengasihi. Tuhan tidak akan pernah minta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, Pak. Kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu, Tuhan tahu kita sanggup melakukannya. Harusnya hari ini saya bawa uang $2, tapi minta maaf, saya nggak bawa. Tapi anggap saja saya punya uang $2, saudara. Dari ruangan ini, saya anggap saudara tidak punya uang $2 selain saya. Hanya saya yang punya uang $2. Saya mau tanya, dari semua orang di ruangan ini, siapa yang berpotensi untuk memberikan uang $2? Hanya saya. Kenapa? Karena cuma saya yang punya. Saudara tidak akan pernah bisa memberi sesuatu yang saudara tidak punya. Saudara nggak bisa memberi apa yang saudara nggak miliki. Saudara harus punya dulu, baru saudara bisa kasih. Setelah saya punya $2 itu, kemudian saya izin Pak Hari, saya berikan sebagian kepada Pak Hari. Sekarang di ruangan ini, siapa yang punya potensi memberikan $2? Saya dan Pak Hari, karena Pak Hari punya. Itu juga konsep tentang kasih. Kenapa selama ini kita gagal mengasihi? Jangan-jangan kita nggak pernah sadar kita punya kasih itu. Kita berusaha mengasihi dengan kekuatan kita, Pak. Makanya kenapa kita jengkel terus kalau lihat istri kita. Kita mengasihi suami kita dengan kekuatan kita, Bu. Makanya kenapa kita putus asa kalau lihat suami kita. Tapi hari ini, kalau kamu terima kekasih daripada Tuhan, kasih yang sejati itu, kamu punya kesempatan untuk mengasihi dengan cara yang sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 11 bilang begini, saudara-saudara yang saya kasihi, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, maka kamu juga harus saling mengasihi. Kenapa Tuhan bilang harus? Karena kita mungkin mengasihi. Kita punya kasih yang Tuhan sudah berikan dulu kepada kita. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Betapa dahsyatnya kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Surga bisa kasih apa saja buat kita. Tapi Alkitab catat waktu Tuhan mengasihi kita, Dia korbankan anaknya yang tunggal buat kita. Pak, kalau surga punya 10, dia kasih 1, itu namanya perpuluhan. Tapi kalau surga cuma punya 1, dia kasih 1, itu namanya segalanya. Dan kalau Tuhan kasih segalanya buat kita, tanda Dia mengasihi kita. Harusnya kita punya kesempatan. Karena kamu sudah terima $2 itu, kamu juga bisa memberi $2 itu kepada yang lain. Yang ketiga, prinsip tentang mengapa kita mengasihi. Satu, karena mengasihi sesama adalah sebuah perintah. Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Saya pelajari yang ketiga begini, mengasihi sesama adalah bukti kita murid Yesus. Firman Tuhan bilang begini, kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah apa? Murid-muridku. Itu artinya tanda kita murid Yesus, maafkan saya ya ibu-ibu, tidak ditentukan dari besarnya kalung salib yang kita pakai. Tanda kita murid Yesus, bapak-bapak, maafkan saya, tidak ditentukan dari besarnya Alkitab yang kita bawa pergi ke gereja.
Bahkan tanda kita murid Yesus tidak ditentukan dari besarnya stiker I love you Jesus di mobil kita. Karena rupa-rupanya ada orang yang punya stiker I love you Jesus besar di mobilnya, kalau lampu merah disambar orang masih keluar kebun binatang juga dari mulutnya. Rupa-rupanya ada orang yang di mobilnya ada stiker happy family, yang ada satu gambar bapak, satu ibu, satu anak, satu kucing. Stikernya happy family, tapi sepanjang perjalanan gak selalu happy-happy banget, banyakan ributnya. Gak ditentukan dari situ. Tapi bukti bahwa kita murid Kristus adalah kalau dari hidup kita terpancar kasih yang orang bisa nikmati. Itu bukti. Sederhananya, kalau saya boleh sedikit simpulkan, suka atau tidak, saudara mesti terima kebenaran ini. Kalau sampai hari ini kita belum saling mengasihi, itu artinya kita belum menjadi seorang murid. Kalau sampai hari ini kita masih gagal mengasihi, itu artinya kita masih gagal menjadi seorang murid. Saya berdoa kalau saudara mengerti 3 prinsip ini, ada satu dorongan dalam hati kita untuk berusaha belajar mengasihi dengan sungguh. Karena mengasihi sesama, next slide, adalah perintah. Yang kedua, mengasihi sesama adalah bukti bahwa dari Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Dan yang ketiga, mengasihi sesama adalah bukti bahwa kita murid-murid Yesus. Hari ini saya mau bagi buat kita. Tentu saudara bisa banyak belajar bagaimana cara kita mengasihi sesama lebih sungguh. Tapi pagi ini saya minta izin bagikan 3 saja. Karena kalau 20 saya bagi, sore kita pulang. 3 saja, Pak, Bu. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama lebih sungguh. Yang pertama, saudara, kalau saudara mau belajar mengasihi suami saudara lebih sungguh, mengasihi istri saudara lebih sungguh, orang tua, anak, mertua, ipar, keponakan, keluarga, bos, karyawan saudara lebih sungguh, yang pertama saudara perlu pelajari adalah saudara perlu belajar untuk menerima sama seperti Yesus menerima. Katakan menerima sama seperti Yesus menerima. Roma 15 ayat 7 bilang begini, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Kenapa? Seperti Kristus telah menerima kita. Untuk kemuliaan Allah. Kita ini gak ada yang sempurna, kita penuh kekurangan. Tetapi untuk kita yang penuh kekurangan ini, Tuhan terus terima kita apa adanya. Dia gak pernah buang kita, Pak. Hanya karena kita gagal mengasihi dia, dia gak tinggalkan kita. Buktinya sampai detik ini saudara masih duduk di kursi saudara. Berulang kali kita melukai hatinya. Berulang kali kita menyakiti hatinya. Tapi sampai hari ini Tuhan masih terus terima kita. Seperti seorang bungsu yang begitu jahat sama orang tuanya. Tapi di akhir ceritanya, sampai kapanpun dia mau pulang, selalu ada ayah yang menerimanya kembali. Betapa dahsyatnya penerimaan Tuhan buat kita. Kalau Tuhan sudah begitu terima kita apa adanya, kenapa sampai hari ini kita masih tunjuk suami kita, terus kita bilang begini, kau mentong Pak, kau tidak pernah berubah sampai sekarang. Maaf, logat Makassar saya keluar. Saya udah berusaha Pak, dijaga tadi. Kalau Tuhan terima kita apa adanya, kenapa sampai hari ini kita masih tunjuk istri kita, kita bilang-bilang, Bu, kenapa ibu gak pernah berubah? Kalau Tuhan terima kita begitu dahsyat, rasanya kita perlu belajar menerima siapapun di sekitar kita sama seperti Tuhan menerima kita. Tapi saudara jangan sedih. Cara Tuhan menerima kita juga bahkan tidak sama seperti cara dunia terima kita. Alkitab bilang apa? Sebab itu terimalah satu akan yang lain seperti Kristus telah menerima, bukan dunia menerima. Hari ini kalau ada orang jadi penjudi, yang paling terima siapa Pak? Bandar judi Pak. Senang dia Pak. Tapi cara Kristus terima kita tidak seperti dunia terima kita. Bedanya apa? Timothy Keller bilang begini, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi oleh anugerahnya Ia tidak membiarkan kita padanya. Tuhan terima kita apa adanya, tapi karena Dia sayang sama kita, dengarkan baik, Dia gak akan biarkan kita terus menerus apa adanya.
Kalau hari ini kita penjudi, Tuhan terima kita sebagai seorang penjudi, tapi Tuhan tidak akan biarkan kita terus jadi penjudi. Kalau hari ini kita tukang tipu Pak, Tuhan tidak buang kita. Tuhan terima kita sebagai penipu, tapi Dia tidak akan biarkan kita terus menjadi penipu. Tuhan terima kita dan Tuhan berusaha untuk mengubah kita menjadi yang lebih baik. Katakan amin. Saya punya anak, baru tahun 5 bulan, lagi lucu-lucunya banget ini. Kalau satu kali anak saya berbuat kesalahan, sebagai seorang ayah saya harus peluk dia. Tapi karena saya sayang sama dia, saya gak akan biarkan dia terus-menerus melakukan hal yang salah. Saya akan jaga dia, mengajari dia, membuat dia mengerti bagaimana dia tidak lagi melakukan hal yang sama. Cara Tuhan terima, Dia terima dengan semua kekurangan, dan dengan sabar Dia bawa kita hari demi hari menjadi yang terbaik dari hidup kita. Itu cara Tuhan terima kita. Itu artinya begini, kalau hari ini suami kita suka berutang, kita terima dia apa adanya, tapi hati kita masih terus berdoa, Tuhan pulihkanlah suamiku. Jangan bilang, ya mau diapa lagi Pak, ya so begitu loh. Ya kalau bahasa itu bisa-bisa dikit lah Bu. Kalau hari ini istri kita Pak, masih suka Shopee Pay Later, jangan bilang, oh, bagaimana nanti kita baku bahas, kita berkelahi. Ya kita terima apa adanya, itu bukan begitu. Penerimaan Tuhan bukan hanya menerima apa adanya, tetapi juga tidak membiarkan terus-menerus apa adanya. Nah ini dia. Makanya peran kasih di sini. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, kalau suamimu melanggar, istrimu melanggar, anak-anakmu melanggar, orang tuamu melanggar, maka yang rohani artinya apa? Yang lebih dewasa, yang lebih paham, yang lebih mengerti, maafkan saya menggunakan kalimat ini, yang lebih waras. Ya itu, kadang kan kita punya suami kadang main gila Bu tuh. Yang lebih waras. Harus, perhatikan, no choice. Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Ah, ini kadang yang lebih berat ini. Ada kalimat apa di situ ibu-ibu? Tolong baca dengan suara yang keras. Dalam roh lemah lembut, bukan dengan hantaman sapu. Bukan dengan kalimat-kalimat kebun binatang. Kita yang lebih waras, kita yang lebih rohani harus menuntun orang yang berbuat salah itu dengan roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu supaya kamu tidak jatuh dalam percobaan. Dulu saya pikir menerima padanya sekedar berusaha untuk menyesuaikan diri saya dengan istri saya. Kalau istri saya berbuat kesalahan, saya paksa diri saya untuk terima. Tapi lama-lama sakit Pak. Lama-lama kecewa. Tapi waktu saya dengarkan firman Tuhan ini, tanggung jawab saya sebagai suami bukan hanya sekedar menerima, tetapi membawa dia kepada jalan yang benar. Saudara mengerti perbedaannya? Kasih akan mendorong kita untuk membawa orang yang kita kasihi kepada versi terbaik dalam dirinya. Kalau saudara mengalami kasih Tuhan, rasanya saudara berhak untuk bersaksi. Ingat bagaimana Tuhan berjumpai saudara pertama kali, dan ingat bagaimana Tuhan bawa saudara sampai hari ini. Bagaimana cara Tuhan mengubahkan saudara. Bagaimana cara Tuhan membentuk saudara. Dulu saudara kasarnya bukan main. Sekarang saudara mau tangkap nyamuk saja mikir-mikir. Kalau Tuhan bisa ubah saudara, Tuhan juga bisa ubah suami saudara. Kalau Tuhan bisa ubah saudara, Tuhan juga bisa ubah istri saudara. Kalimatnya ini. Kalau saudara lihat diri saudara, dan saudara sadar Tuhan tidak menyerah kepada saudara, saya berdoa, saudara juga tidak menyerah kepada suami, istri, anak-anak, mertua, ipar, keluarga, dan siapapun yang dalam hati saudara sekarang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh baca next slide dengan suara yang keras. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kalau kita mengasihi suami kita, kita terus berdoa supaya dia mengalami hal-hal yang baik. Bukan kita kutuk-kutuki Bu. Bukan kita sumpah-sumpahi.
Kalau kita mengasihi anak-anak kita, kita berdoa terus, curahkan air matamu, tanam lututmu buat anakmu. Bukan kamu sumpah-sumpahi dan kutuk-kutuki dia. Percayalah, kasih tidak pernah gagal. Kita seringkali gagal mengasihi, tapi Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kita. Artinya, selama Tuhan masih mengasihi kita, kita punya kesempatan terus untuk belajar mengasihi sesama kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita dapat saling mengasihi? Belajar terima seperti Yesus terima. Tidak mudah. Tapi kalau Yesus terima kita, rasanya kita perlu buka hati untuk belajar menerima pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan sebagainya. Tapi yang kedua, saudara perlu belajar begini. Bagaimana supaya saudara dapat saling mengasihi lebih sungguh? Saudara perlu belajar untuk mengampuni sama seperti Yesus mengampuni. Saudara gak bisa tolak kebenaran ini. Suka atau tidak, saudara harus terima ini. Selama saudara masih simpan akar pahit, kebencian, sakit hati, luka, trauma, engkau tidak akan pernah maksimal mengasihi siapapun. Tadi pagi saya bicara di MP2 bilang begini. Maaf ya Pak, Bapak siapa namanya Pak? Pak Gideon. Saya kalau ribut sama Pak Gideon, masalahnya sama Pak Gideon, tapi karena saya bermasalah dengan Pak Gideon, saya gagal mengasihi Pak Hari. Loh, apa hubungannya Pak? Karena begini, hati yang saya pakai untuk mengasihi Pak Hari adalah hati yang sama yang saya pakai untuk benci Pak Gideon. Saudara ribut sama atasan saudara, saudara masalahnya sama atasan saudara, tapi hati yang saudara pakai untuk membenci atasan saudara adalah hati yang sama yang saudara pakai untuk berusaha mengasihi istri saudara. Makanya ini menjadi masuk akal. Kenapa selama ini kita gagal mengasihi? Karena hati kita gak pernah beres. Kita gak sadar masalahnya sama si A, tapi dampaknya sama ke B. Bu, kau masalah sama teman arisanmu, tapi yang bermasalah dirasakan anak-anakmu. Apa hubungannya Pak? Karena hati yang kau pakai membenci teman arisanmu, hati yang sama yang kau pakai mengasihi anakmu. Dan kalau hati itu bermasalah, semua kasihnya bermasalah. Gak ada pilihan lain selain minta Tuhan tahirkan hati kita. Halo? Halo? Saya belajar ini. Kepada siapapun, selama masih ada luka, sakit, gak akan maksimal hati kita. Efesus 4, 31, 32. Boleh bantu saya Bapak Ibu baca dengan suara yang keras hitungan ketiga. 1, 2, 3. Demikian pula penuh kasih mesra sebagaimana Allah. Selama ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan saudara gak pernah buang dari hati saudara, hati saudara yang bermasalah itu tidak akan pernah maksimal mengasihi siapapun. Kenapa suamimu bertahun-tahun berdoa tentang kau? Karena hatimu kau gak pernah bereskan, sehingga dia gak pernah bisa dikasihi dengan maksimal. Kenapa anak-anakmu berdoa terus buat kita Bu? Karena selama ini kita terus simpan sakit hati itu, sehingga anak-anak kita gak pernah mendapatkan kasih yang utuh dari kita. Gak mudah, gak ada pilihan. Kita harus belajar selesaikan masalah hati kita. Alkitab bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar sekecil apapun kotorannya. Selama ada kotoran, yang terpancar pasti kotoran. Sekecil apapun lukanya, selama ada luka, yang terpancar pasti luka. Gak bisa. Datang sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan tahirkan. Karena saudara mengerti ini, dengarkan baik, next slide. Selama engkau dilukai, kemanapun kau pergi, virus yang kau bawa dalam hatimu itu akan melukai orang lain. Yang dilukai, cenderung melukai. Tapi kabar baik buat kita. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya sekedar menyembuhkan hati kita, Dia bisa berikan hati yang baru buat kita. Maka setiap kita yang dipulihkan Tuhan, kemanapun kita pergi, kita pasti bawa pemulihan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Makanya kenapa kita biasa masalahnya di kantor, tapi ributnya sama istri kita.
masalahnya di sekolah, di kampus, tapi berantemnya sama orang tua kita. Kita gagal jaga hati kita. Tapi Tuhan gak pernah gagal pulihkan hati kita. Datang setiap saat. Daud bilang begini, tahirkan hatiku Tuhan. Itu yang Daud lakukan setiap hari. Jangan simpan apapun yang najis di hati kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita dapat mengasihi dengan sungguh. 1, menerima seperti Yesus menerima. 2, mengampuni seperti Yesus mengampuni. Yang ketiga, saya suka sekali kata ini karena beberapa bulan terakhir ini saya baru belajar tentang ini. Di gereja kami kita lagi belajar tentang ini, kata empati. Saya gak tahu saudara sering dengar, saudara punya definisinya atau tidak, tapi izinkan saya bagi buat kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa saling mengasihi kalau kita mau belajar berempati seperti Yesus berempati kepada kita. Apa artinya empati? Next slide. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan empati itu adalah begini, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Dan kemampuan untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain. Kenapa selama ini kita gagal mengasihi? Jangan-jangan selama ini kita cuma berusaha menuntut dipahami perasaan kita. Suami kita gak pernah pahami kita. Istri kita gak pernah pahami kita. Makanya kita gak pernah bisa akur. Tapi empati mendorong kita untuk berusaha memahami apa yang menjadi perasaan suami, istri, anak-anak, keluarga kita. Kenapa kita selalu ribut? Karena kita selalu berusaha untuk membawa istri kita masuk pada sudut pandang kita. Tapi kita gak pernah coba untuk masuk pada sudut pandang pasangan kita. Kita nuntut terus. Kenapa kita gak pernah bisa mengasihi? Karena kita selalu berusaha untuk membawa orang lain mengerti posisi kita. Tidak pernah mencoba untuk memahami posisi orang lain. Saya kasih contoh sederhana ya Bu. Dulu saya jengkel sekali satu kebiasaan istri saya yang kurang baik. Setiap kali kami kemana-mana, dia akan selalu beli oleh-oleh. Buat saya yang keluarga agak cuek dan cukup pelit, bagi kami itu pemborosan. Kita pergi ke Bogor, dia beli oleh-oleh. Kita pergi ke Bandung, dia beli oleh-oleh. Kita pergi ke Bali, selalu beli oleh-oleh. Buat saya ini pemborosan, bukan budaya yang baik. Apalagi kalau misalnya beli oleh-oleh, kita pulang hari Senin sampai hari Jumat, oleh-oleh masih ada, dia tidak bagi. So beli banyak-banyak tidak dibagi, panas kita punya hati. Berulang kali marah, berulang kali ajar. Tapi berulang kali juga berulang-ulang. Sampai satu hari saya main ke rumah mertua saya, ngobrol, cerita. Saya baru ngerti. Ternyata istri saya sejak kecil, di keluarganya, mamanya kalau pergi ke pasar aja, pulang minimal bawa donat. Ada yang dibawa buat anaknya. Sebenarnya kan ini kebiasaan ya, gak ada yang baik, gak ada yang buruk. Tapi saya gak pernah bisa terima. Karena saya selalu berusaha melihat dari sudut pandang saya. Saya berusaha untuk minta dia mengerti perasaan saya. Saya berusaha untuk bawa dia kepada posisi saya. Saya gak pernah coba berempati untuk berusaha memahami perasaannya, melihat dari sudut pandangnya, dan berdiri dalam sepatunya. Untuk saya belajar, oh ternyata ini bukan hal yang terlalu buruk. Ini malah justru budaya yang baik, bentuk kasih kepada keluarga. Akhirnya gak ribut deh. Sekarang saya malah ingetin kalau bawa oleh-oleh. Ingetin jangan mahal-mahal maksudnya. Papa saya itu suka banget baca buku. Dulu saya terganggu. Saudara tahu saking papa saya suka sekali baca buku, di kamar orang tua saya, lemari dalam kamarnya itu bukan isi baju Pak, isi buku. Lemari baju di ruang tamu, lemari buku dalam kamar. Saudara bisa bayangkan itu? Setiap kali kami weekend, kita berharap keluarga kita jalan ke kemana begitu, papa saya paling jarang mau ikut. Dia lebih senang bangun pagi sampai sore di dalam kamarnya yang penuh buku itu. Buat saya yang gak terlalu suka baca buku, maksud saya ngapain? Kalau saya lihat dia jalan-jalan ke mall pulang bawa 2-3 buku,
Sekali lagi, sebagai orang yang cenderung pelit, menurut saya kenapa nggak fotokopi aja? Tapi saat saya mulai mengerti sampai satu momen, saudara, saya berusaha memahami perasaannya dengan arti begini. Seperti apa kalau orang menyenangi sesuatu? Nah, satu kali istri saya yang marah sama saya. Saudara tahu apa yang saya paling senangi? Akuarium. Saya suka banget ikan hias. Mulai dari satu orang bawa ke rumah saya, dia kasih gratis ini akuarium pertama. Memang biasa itu yang begitu-begitu gratis pertamanya. Selebihnya, haleluya. Dalam 1 tahun dari 1 akuarium jadi 13 akuarium, Mbak. Saya senang sekali akuarium. Istri saya marah. Tapi saya mulai merasa kalau sesuatu yang saya begitu senangi diusik, rasanya juga gak enak. Saudara mengerti maksud saya? Sekali lagi, kebiasaan relatif, semua orang punya masing-masing penentuannya. Tapi waktu saya mulai mengerti itu, saya mulai berusaha untuk memahami perasaan papa saya. Saya berusaha melihat dari sudut pandang papa saya berusaha menempatkan diri saya kepada posisi papa saya. Pak, Bu, saya tidak berusaha menggurui saudara. Saudara mungkin menikah lebih lama dari saya. Tapi jangan-jangan selama ini kenapa kita gak pernah akur? Kita menuntut orang lain melihat dari kacamata kita. Kita gak pernah berusaha untuk melihat dari kacamata suami atau istri kita. Halo? Kita berusaha untuk menuntut mereka mengerti perasaan kita. Kita gak mau membuka hati untuk mengenali perasaan istri atau suami kita. Anak-anak muda, kenapa kita gak cocok sama orang tua kita? Kau menuntut terus. Kau gak berusaha untuk mengerti dan memahami. Dulu saya gak senang sama papa saya karena saya merasa papa saya cuek. Papa saya itu tipe jenis pria-pria yang hahem-hahem. Saudara tahu hahem-hahem? Kalau ditanya, Pak sudah makan? Mama di mana? Papa mau kemana? Saya kesel banget. Sampai waktu itu saya makan malam ngobrol sama mama saya, cerita. Ternyata memang papa saya itu orang Banyuwangi. Jadi keluarganya semua di Banyuwangi. Saya gak cukup dekat karena jarang ketemu. Jadi kakek, nenek, semua om-om saya dari papa saya jarang ketemu. Tapi ternyata mereka dari kecil, kakek saya juga lebih ham, saudara. Itu artinya selalu ada alasan di balik hal-hal yang kita mungkin gak suka. Kesimpulannya, maaf ya Bu, semoga saudara bisa terima dengan besar hati. Saya mau sampaikan kepada saudara, kita gak berhak marah kalau kita gak mengerti. Jangan buru-buru marah Bu, ngerti dulu. Pak, maaf ya Pak, kita gak berhak marah Pak kalau kita gak ngerti. Jangan buru-buru marah, pahami dulu. Anak-anak muda, kau gak berhak benci orang tuamu. Kau gak berhak marah sama orang tuamu kalau kau gak pernah berusaha untuk mengerti kenapa dan seperti apa perasaan mereka. Bagaimana sudut pandang mereka, dan bagaimana kalau kau jadi mereka. Empati akan menolong kita mengasihi lebih sungguh. Dan Tuhan sudah buktikan loh Pak. Ibrani 4 ayat 15 bilang begini. Imam besar yang kita punya bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan berempati sama kita. Dia merasakan kesedihan kita. Kenapa Tuhan harus lahir jadi manusia? Supaya dia bisa kasih kita contoh bagaimana hidup jadi manusia. Waktu kita bilang, Tuhan saya dihianati, Tuhan bilang setidaknya kau gak dijual. Waktu kita bilang, Tuhan saya dikecewakan, Tuhan bilang apa? Saya juga. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Makanya kenapa setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Halo. Tuhan merasakan kita. Mari belajar berempati. Firman Tuhan bilang apa? Roma 12 ayat 15. Saya undang Wela Singer maju ke depan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jangan marah-marahi orang yang menangis, Bu. Tidak usah nasihati orang yang menangis, Pak. Dia cuma butuh menangis. Dia baru mau menangis, saudara marah-marahi. Muntah darah dia, Pak. Menangislah dengan orang yang menangis. Turut rasakan perasaannya. Karena kan kita sok pinter ya.
Dia yang punya masalah, kita yang lebih jago. Semua trik kita kasih, semua teori kita kasih. Kalau kita yang ngalami, kita lebih nangis dari orang itu. Berempati, berusaha rasakan apa yang mereka rasakan. Hanya firman Tuhan bilang, kalau orang bersuka cita, kita juga bersuka cita. Kalau orang menangis, turutlah menangis. Itu empati. Bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saya selesai. Saya berdoa apa yang sebagian menolong kita. Sering kita dengar, tapi saya percaya Tuhan pernah kebetulan. Pagi ini Tuhan bicara sesuatu yang keras buat kita, amin. Mengingatkan kita. Kenapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi perintah Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena mengasihi adalah bukti bahwa kita murid Tuhan. Bagaimana kita saling mengasihi? Yuk sama-sama belajar. Menerima seperti Kristus menerima. Mengampuni seperti Kristus mengampuni. Dan berempati sama seperti Yesus berempati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. mengalir kasih dari Mengalir kasih dari tempat tinggi. tempat tinggi. Mengalir Kasih dari tata Allah Bapa. katakan dengan sungguh Mengalir dalam nama Yesus. mengalir Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. memandu. Haleluya. Haleluya. Mengalir Kasih dari tempat tinggi. mengalir Kasih dari tata Allah Bapa. come on Mengalir Sikata la batas skandara la bara la bara la bara la bara la bara. Sikata la bara la bara la bara la bara. Angkat dua tanganmu dan katakan mengalir kasih dari kasih dari tempat tinggi. dia jamah hati kita. Oh mengalir kasih dari tata Allah Bapa penuh musik bermain dengan pelan. Rasanya kita terlalu sering dengar khotbah tentang kasih. Tapi kenapa sampai pagi ini Tuhan masih tegur kita dengan keras ya? Kalau hari ini ada orang yang merasa Tuhan saya sedang kurang kasih. Saya sulit kasihi suami saya. Saya sulit kasihi istri saya. Saya sulit kasihi anak, orang tua, mertua saya, ipar saya, sahabat saya, bos saya, karyawan saya. Sulit rasanya. Buka hatimu lebar. Izinkan kasih Tuhan memenuhi hatimu. Dia yang memampukan engkau mengasihi dengan kasih yang sejati. Waktu kamu habis pikir, saya gak habis pikir Pak. Minta pikirannya Tuhan. Saya gak sampai hati Pak. Minta hatinya Tuhan. Tuhan tolong kita. Kalau kau orang yang angkat dua tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini Tuhan. Kami yang membutuhkan Engkau. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu.
Mampukan kami mengasihi dengan kasih yang sejati. Kami terlalu sering gagal Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan tak pernah gagal memenuhi kami dengan kasih-Mu. Itu artinya selalu ada kesempatan buat kami belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih buat teguran yang kami dengarkan pagi ini. Kami akan berusaha belajar hidup seperti Engkau hidup Tuhan. Mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Tegur kami yang salah. Roh Kudus mampukan kami menghidupi apa yang kami dengarkan. Pulang dari tempat ini ada keputusan yang kami ambil dengan sengaja. Roh Kudus terus ganggu hati kami sampai kami ambil keputusan daripada Tuhan. Untuk suami, istri, keluarga, orang tua, anak, mertua, ipar dan semua orang di sekitar kami. Biarlah kami boleh mengasihi mereka lebih sungguh dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba sudah selesai. Kembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak dimuliakan. Dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Setiap kita yang menerima berkat firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Silakan dulu kembali, Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Dan siapkan persembahanmu, sama-sama kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum kita memberi, bersama-sama kita akan berdoa. Sebelum memberi persembahan, diucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi jemaat Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Peter Theocharis. Saatnya kita akan memberi, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini untuk firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kami semua. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Peter Theocharis Tuhan. Kiranya urapan yang baru Kau nyatakan bagi hamba-Mu. Kau pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi bagi hamba-Mu. Memberkati keluarga, anak istri, serta pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan syukur, juga perpuluhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur dan bersukacita dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita akan mengikuti video Healing Movement Camp berikut ini. HMC bukan seminar biasa. HMC itu adalah general check-up rohani. Butuh kejujuran, butuh keterbukaan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Pada prinsipnya Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Ya, Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Dia menyatakan diri sebagai Bapa yang baik. Waktu Tuhan ciptakan bumi ini, Dia ciptakan semuanya baik. Semuanya baik, semuanya baik. Kenapa? Karena Dia mau menyediakan tempat untuk anak-anaknya. Dipulihkan untuk dipakai, pulihkan untuk memulihkan. Keterbukaan berarti memberi tempat yang selama ini dikuasai iblis, sekarang akan diisi oleh kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan yang memerdekakan. Kenapa gambar diri itu penting? Karena sebenarnya Tuhan ciptakan kita dengan gambar dan rupa itu supaya mereka berkuasa. Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dengan kata lain, atas semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Manusia pada awalnya sudah dibuat sama Tuhan segambar dan serupa. Katakan sama-sama, segambar dan serupa. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu kemuliaan yang dimaksud di sini adalah gambar dan rupa Allah itu. Model Tuhan di dalam dirimu. Tahukah engkau di dalammu ada Tuhan? Ada modelnya Tuhan di dalam diri Anda. Tahun 2025 pukul 8 pagi sampai dengan selesai, tempat GBI Marina Plaza lantai 2. Mohon bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk dapat hadir tepat waktu dan mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita bersama-sama mengalami pemulihan dan berkat Tuhan dalam acara ini. Dan informasi selanjutnya, Holy Land Tour Israel 11 hari with Gembala Pastor Johannes Reja Guguk pada tanggal 24 November sampai 4 Desember tahun 2025. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor. Telah dibuka pendaftarannya. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut bisa mendaftar ke nomor telepon yang tertera di layar monitor dan dapat menghubungi sekretariat gereja. Demikian informasi tambahan. Izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah yang kedua ini? Kalau ada kami menyambutnya, Bapak Ibu bisa melambaikan tangan di tempat duduk. Puji, ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah? Puji Tuhan. Kalaupun Bapak Ibu malu, kami tetap menyambut kehadiran Bapak Ibu dengan penuh sukacita sambil kami mengajak untuk boleh bergabung di ibadah-ibadah selanjutnya. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah berkat yang terbaik dari surga. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga di dalam Anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
all these dreams that never had the means to come true. Well, I have no good hands to fight the lattice in my mind. Still I'll try. For marvelous